Pagi harinya aku dan Simbah Uti terbangun. Saat kami berdua terbangun, aku dan Simbah Uti tidak menemukan Mbah Goro. Pikirku mungkin Mbah Goro berada di belakang rumah. Aku meminta izin kepada Mbah Uti untuk menuju belakang rumah. Niatku adalah ingin mencari Mbah Goro yang mungkin saja berada di belakang rumah. Namun aku harus berjalan ke belakang ruangan. Aku dikejutkan dengan banyaknya darah yang berada di lantai serta bau busuk yang sangat menyengat. Semakin aku masuk ke belakang, aku mendengar suara seperti orang yang sedang makan sesuatu. Namun anehnya, aku juga mendengar suara mulut yang mengoyak sesuatu yang sedang dimakannya. Perlahan aku berjalan menuju ke pintu belakang lagi. Di sana aku melihat sebuah pintu yang terbuka dari bambu dan memungkinkan bahwa ada seseorang di baliknya. Saat aku ingin membuka pintu, tiba-tiba ada seseorang yang menyentuh pundakku hingga membuat aku terkejut. "Mau kemana, Nduk?" tanya Mbah Goro. Mbah Goro?" jawabku dengan gugup. "Ayo, ke depan saja." "Tapi Mbah, tadi saya dengar orang lagi makan, tapi suara mulutnya seperti sedang mengoyak daging." "Sudah, tidak usah dilihat, itu perasaan kamu saja." Aku pun masih menengok ke arah pintu belakang tersebut. Perlahan aku lihat dengan jelas dari celah-celah pintu. Ada penampakan dua bola mata yang berwarna sangat merah. Aku ingin mengatakan hal tersebut kepada Mbah Goro. Namun anehnya mulutku seperti terkunci dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Sesampainya di ruang depan, Mbah Uti langsung bertanya kepadaku. "Kamu habis dari mana, Nduk?" "Habis dari belakang, Mbah, nyariin Mbah Goro," jawabku pada Mbah Uti. Mbah Goro langsung terduduk di tempat duduk. Dia pun segera membuka obrolan terkait penyerangan untuk menuju ke lahan lambehan gunung. "Purnama sudah dekat?" tanya Mbah Goro. "Minggu ini akan ada purnama, berarti semuanya sudah berangkat menuju ke lambehan gunung. Kita mesti berangkat hari ini." Mbah Uti hanya mengangguk paham. Aku hanya duduk sambil memainkan kedua tanganku. Pikiranku masih memikirkan tentang siapa di balik rumah Mbah Goro. Jika memang benar apa yang aku prasangkakan sekarang, aku memiliki banyak pandangan terkait sesuatu yang disembunyikan oleh Mbah Goro. Yang pertama, Mbah Goro memiliki perawangan atau jin peliharaan yang bertujuan untuk menjaganya. Yang kedua, Mbah Goro juga terlibat dalam kejadian purnama di lambehan gunung. Dan jika itu benar, berarti Mbah Goro adalah orang yang patut dicurigai keberadaannya. Siapa tahu kehadiran Mbah Goro dengan menyembunyikan apa yang dia miliki akan berdampak pada yang lainnya juga. Di sisi lain bisa saja Mbah Goro berperan seperti orang baik dengan iming-iming membantu Mbah Uti. Namun tidaklah lupa, Mbah Goro memiliki riwayat kehidupan bersama dengan Mbah Kakung. Lalu ada alasan di mana Mbah Goro berpindah ke desa Segoro Kidul setelah lambehan gunung jatuh ke tangan keluarga Mbah Kakung. Itu artinya mungkin saja Mbah Goro memiliki sebuah ambisi yang tak pernah diketahui oleh Mbah Uti sekalipun, dengan menampilkan wajah dan perangai yang baik agar seolah-olah tidak terlihat ambisi untuk merebut lambehan gunung sama seperti Mas Paijo. Lalu dengan obrolan semalam yang belum pernah aku ketahui juga, Mbah Goro mengucapkan, "Ini pewaris selanjutnya," kepada seseorang yang tak pernah aku ketahui. Entah karena Mbah Goro mengatakan hal itu kepada jin perawangannya atau memang kepada seseorang yang memang belum tahu siapa sebenarnya dia. Pikiranku masih saja terbayang-bayang akan hal itu. Sampai-sampai saat Mbah Uti dan Mbah Goro mengobrol banyak terkait lambehan gunung, aku tidak menyimak sedikit pun apa yang dikatakan mereka berdua. "Jadi, kamu sudah siap pulang kan, Duk?" tanya Mbah Uti kepadaku. "Hah? Kenapa, Mbah?" tanyaku dengan bingung. "Kamu gak nyimak tadi yang dikatakan sama Mbah Goro?" Aku pun mengangguk. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang mereka berdua katakan. Aku sendiri mulai merasa ingin menjaga jarak dengan Mbah Goro terkait hal itu. Entah mengapa aku merasakan hawa yang sama antara Mbah Goro dan Mas Paijo. Mereka berdua seperti memiliki aura yang sama, aura pembunuh yang sangat kuat. Selain itu, aku juga merasakan aura yang di luar nalar, aura keinginan diri untuk merebut lambehan gunung dan meratakan semua keluargaku. Dari tatapan Mbah Goro kepadaku, cara bicaranya dan hal lainnya, aku benar-benar merasakan hawa perbedaan yang sangat mengerikan. Ingin rasanya aku memberitahukan hal ini kepada Mbah Uti,
Namun entah mengapa, aku tak bisa berkata apapun. Mulutku seperti terkunci dan tak bisa mengatakan apapun terkait Mbah Goro kepadanya. "Ya sudah, ayo berangkat sekarang," ucap Mbah Goro. Aku pun mulai berangkat mengikuti arahan dari Mbah Uti dan Mbah Goro untuk berangkat menuju ke lambehan gunung. Kami bertiga berangkat dari desa Segoro Kidul saat matahari sudah sedikit naik. Di jam segitu para warga sudah banyak yang pergi ke ladang. Mbah Goro mengatakan warga desa banyak yang beraktivitas di pagi hari. Namun anehnya jumlah orang-orang di desa ini sangatlah minim dan terbatas. Mereka semua berbeda dengan desa-desa lainnya yang memungkinkan banyak populasi warganya. Desa ini terbilang sangat aneh karena tidak memiliki banyak penduduk. Dulu desa kami menjadi incaran para pejabat karena memiliki kelebihan. Lalu ketika sudah diperas semuanya, para warga di sini dibunuh dengan sangat kejam. Karena itulah desa Segoro Kidul disebut juga sebagai desa di balik kabut. Mereka yang bisa memasuki desa ini adalah mereka yang memiliki ikatan kepada salah satu warga desanya. Jika tidak memiliki sebuah ikatan, maka mereka tidak mungkin bisa masuk ke dalam desa ini. Cerita Mbah Goro panjang lebar. Selama dalam perjalanan menuju ke desa atau ke kampung selanjutnya yaitu Kampung Bolodemit, sepanjang jalan aku mendengar sayup-sayup suara yang seperti menyambut kedatangan Mbah Goro. "Wilujeng sumping, Mbah." Aku yang mendengar hal itu sempat merinding ketakutan. Aku baru menyadari bahwa desa atau Kampung Bolodemit ini menyambut kedatangan Mbah Goro yang memang hendak melewatinya. "Jangan takut, hubunganku dengan Kampung Bolodemit sangatlah baik. Mereka semua tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya," jelas Mbah Goro. "Jadi tidak semua yang berada di tempat ini semuanya tertunduk kepada manusia yang ingin mengikatkan diri kepadanya?" tanyaku pada Mbah Goro. "Itu adalah demit yang liar. Demit yang tidak liar, mereka akan menyambut kedatangan manusia yang tidak memiliki niat buruk," jelas Mbah Goro. Aku baru paham sekarang. Ternyata Kampung Bolodemit sama juga seperti manusia. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Ada yang rakus, ada juga yang benar-benar tidak menginginkan ketertarikan kepada manusia, terkecuali ikatan tersebut ingin dijadikan sebagai ikatan baik antara keduanya. Selama dalam perjalanan kami melihat burung-burung aneh yang mungkin saja itu berasal dari Kampung Bolodemit. Terlihat burung-burung tersebut terus berterbangan menuju ke sebuah tempat. "Ikuti aku." "Ada apa, Mbah?" "Ada tumbal." Kami bertiga pun mengikuti arah burung yang mengarah kepada sebuah semak-semak yang berada dekat dari jalanan. Ketika kami menuju ke tempat itu, betapa terkejutnya aku saat melihat potongan tubuh bayi yang sudah membusuk dan sudah dipenuhi dengan lalat-lalat besar. "Mbah, ini perbuatan siapa?" "Ini perbuatan dukun brengsek yang memang dia menumbalkan bayi ini untuk melakukan sebuah ritual khusus," ucap Mbah Goro. Mbah Uti hanya terdiam. Mbah Goro pun langsung mengambil daun jati yang bentuknya sedikit lebar untuk menutupi jasad bayi tersebut. Lalu dia menaburkan kopi di atasnya untuk menghilangkan bau yang sangat menyengat dari jasad bayi yang sudah membusuk tersebut. "Ayo, kita berangkat lagi. Jangan lihat ke belakang." "Memangnya kenapa, Mbah?" Perlahan aku mendengar sesuatu yang sama seperti saat berada di rumah Mbah Goro. Aku mendengar sesuatu yang sedang memakan potongan jasad bayi tersebut. Suara koyakannya benar-benar terdengar sangat jelas. Sampai-sampai aku berpikir bahwa Mbah Goro juga membawa perawangan yang menuju ke lambehan gunung. Namun aku hanya terdiam. Walaupun mulutku sudah sangat gatal untuk mengatakan sesuatu, akan tetapi perasaan takutku benar-benar menghalangi itu semua. "Kamu mau nanya apa, Cahayu?" tanya Mbah Goro. Aku terkejut saat Mbah Goro mengatakan hal itu. Pikirku Mbah Goro tidak menyadari perasaan tidak tenangku setelah 2 kali merasakan kejadian hal yang sama. "Mbah, aku ingin bertanya." "Silakan, Cahayu." "Apa Mbah membawa perawangan?" "Iya, benar. Pasti kamu sudah tahu kan?" "Tapi aku nggak tahu bentuknya, Mbah." "Namanya adalah Dewi Mitarsih. Bentuknya seperti siluman serigala. Sebenarnya ini adalah bentukan yang sangat langka. Aku menemukannya saat Jawa sudah menyatu dengan tempat-tempat yang lain," jelas Mbah Goro.
Tapi apa Dewi Mitarsih itu memakan daging seperti itu, Mbah? Tanyaku lagi pada Mbah Goro. Saat aku menanyakan hal ini, Mbah Goro hanya terdiam. Mungkin itu adalah bagian yang sangat sensitif yang tidak harus dijawab. Sebentar lagi kita akan keluar dari kampung ini, ucap Mbah Goro mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku dan Mbah Uti mengangguk paham. Kami bertiga pun terus berjalan untuk bisa keluar dari kampung Bolodemit. Kampung yang menjadi pusat dari banyaknya demit dengan beraneka ragam macam bentuk dan sifatnya. Kampung ini hanya ada di bagian selatan yang tidak mungkin diketahui oleh orang banyak. Namun Mbah Goro mengatakan, banyak juga pejabat yang mendatangi kampung ini hanya untuk memiliki perawangan atau peliharaan sebagai penjaga dari kekuasaannya dan apa-apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Setelah kami keluar dari kampung Bolodemit, Mbah Goro pun meminta kepadaku untuk mendekat sejenak. Apakah kamu ingin melihat Dewi Mitarsih? Tanya Mbah Goro kepadaku. Tapi apakah mengerikan, Mbah, bentuknya? Tidak, dia berbentuk seperti wanita cantik. Aku pun diminta untuk memejamkan mataku, lalu aku mencium bau kunyit dari atas dahiku. Ternyata Mbah Goro menempelkan sedikit kunyit yang telah dihancurkan di dahiku. Tujuannya adalah untuk melindungiku dari serangan-serangan demit yang akan menyerangku sewaktu indera penglihatanku dibuka. Sekarang bukalah matamu. Saat aku membuka kedua mataku, aku benar-benar sangat terkejut saat melihat ada wanita cantik mengenakan gaun berwarna putih kebiruan sedang berada di belakang Mbah Goro. Mbah, itu siapa? Silakan berkenalan, senyum Mbah Goro. Salam rahayu, salam kenal pewaris selanjutnya, ucap wanita cantik itu. Salam kenal juga, aku Putri. Namaku adalah Dewi Mitarsih, perawangan Mbah Goro. Baru aku melihat bentukan wanita cantik yang parasnya tak ada di dunia nyata. Senyumnya begitu memikat hingga membuat aku tersipu malu dibuatnya. Mbah Uti hanya tersenyum saat aku melihat sosok perawangan yang menjaga Mbah Goro. Jadi gimana, Duk? Kamu gak penasaran lagi kan? Tanya Mbah Uti. Iya, Mbah, Dewi Mitarsih sangat cantik, jawabku pada Mbah Uti. Dia akan berubah menjadi siluman serigala di waktu-waktu tertentu saja, terutama saat melihat darah atau mencium bau darah. Dan satu lagi, dia akan semakin kuat ketika momennya sangat tepat. Maksudnya apa, Mbah? Tanyaku pada Mbah Goro. Ketika purnama turun, Dewi Mitarsih akan menjadi siluman serigala yang sulit untuk dikendalikan. Karena itulah kita mesti waspada ketika purnama sudah turun. Aku mengerti mengapa Mbah Goro membawa Dewi Mitarsih menuju lambehan gunung. Jika prasangkaku benar, kemungkinan besar akan ada peperangan di antara keluargaku, Mas Paijo dan para dukun untuk memperebutkan lambehan gunung. Lalu siapakah yang berhak menduduki tanah lambehan gunung? Saat dimana kami telah tiba di lambehan gunung, Mbah Goro sempat mencium bau yang sangat familiar. Bau itu memang menandakan bahwa mereka semua telah mempersiapkannya tepat saat purnama benar-benar akan bersinar. Ia pun akhirnya meminta kepada Mbah Uti untuk menyiramkan air ke sekitaran tanah lambehan gunung. Air itu dipergunakan untuk menghisap semua energi negatif yang pernah berada di lambehan gunung itu sendiri. Dengan seketika tempat yang disiramkan air itu keluar banyak asap yang mengepul dengan sangat pekat. Aku pun langsung memegangi tangan Mbah Uti karena merasa ketakutan. Sementara itu Mbah Goro membacakan sebuah mantra seperti memanggil sesuatu. Dia ingin mencari tahu lewat Dewi Mitarsih terkait siapa yang berada di daerah sekitar sini. Ternyata dari sekitaran hutan yang ada di lambehan gunung terdengar suara-suara yang sangat aneh. Begitu juga dengan suara angin yang berhembus secara perlahan dengan sangat kencang. Mbah Goro sepertinya menyadari ada sesuatu yang janggal di sekitaran lambehan gunung. Ia pun mencoba untuk mencari titik terkait keanehan yang benar-benar terjadi di sekitaran lambehan gunung tersebut. Perlahan kedua tangannya menggosok-gosok tanah di sekitaran lambehan gunung. Selama Mbah Goro menggosok-gosokkan tanah tersebut, semakin lama ia merasakan ada sesuatu di dalamnya. Ada apa, Mbah? Tanya Mbah Uti. Telur. Ternyata di dalam tanah lambehan gunung sudah tertanam banyak telur yang digunakan untuk memberikan serangan ketika purnama tiba.
Untungnya Mbah Goro menyadari ada sesuatu yang tertanam di dalam tanah lambehan gunung tersebut. Total ada 5 buah telur yang tertanam di tanah lambehan gunung. Dengan begitu mereka semua terselamatkan dari serangan mendadak yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Saat dimana mereka semua tiba di rumah, Mbah Goro tidak langsung masuk ke dalam rumah. Aku pun menyadari sesuatu yang memang sama seperti apa yang dirasakan oleh Mbah Goro sendiri. Mbah Goro pun menyuruh kepada Mbah Uti untuk masuk terlebih dahulu. Namun tidak bagiku. Mbah Goro mempersilahkan kepadaku untuk tetap bersamanya sembari merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding seketika. Kamu tahu, besok adalah purnama. Jadi gimana, Mbah? Lihatlah di belakangmu sekarang. Aku pun perlahan melihat ke arah belakang tepat dengan rumah yang telah dipenuhi dengan pepohonan yang sangat rimbun. Setelah aku melihat, perasaan pertama yang dimunculkan dalam diriku adalah rasa takut dan juga sangat kaget. Pasalnya, aku melihat banyak sekali sosok-sosok bayangan hitam dengan beraneka ragam bentuk sedang berada di belakang pohon. Bah, itu siapa? Itu adalah musuh yang akan kita hadapi besok. Maksudnya, Bah? Mereka adalah kiriman para dukun dan sekutu dari Mas Paijo, orang yang ingin merebut lambehan gunung. Aku benar-benar melihat dengan jelas bentukan mereka yang sangat sama seperti apa yang mungkin selalu dilihat oleh Cismoyo adikku. Bah, kenapa mataku bisa melihat mereka? Tanyaku pada Mbah Goro. Kamu adalah pewaris selanjutnya. Orang yang berhak mendapatkan tanah lambehan gunung, dia akan diberikan kemampuan lebih untuk mampu melihat apa yang ada di sekitaran. Jadi jangan takut. Akan tetapi bersyukurlah, di dunia ini hanya ada 1 dibanding 100 orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Secara perlahan sosok-sosok hitam tersebut pun menghilang. Namun aku melihat dengan jelas, ada seseorang yang berdiri di sana. Bah, kalau yang itu siapa? Saat Mbah Goro menoleh ke arah belakang, tiba-tiba Banaspati muncul dari hutan tersebut seolah-olah mengaburkan pandangan dari Mbah Goro. Itu adalah pelakunya. Maksud Mbah, Mas Paijo? Mbah Goro menggeleng-gelengkan kepala. Jika Mbah Goro telah menggeleng-gelengkan kepala sembari menatap orang itu dengan tatapan yang sangat tajam, itu tandanya orang tersebut memiliki ilmu kanuragan yang setara dengan penduduk desa Segoro Kidul. Lebih baik kita masuk ke dalam rumah. Tidak baik berlama-lama di tempat terbuka seperti ini. Kemudian Mbah Goro menarik tanganku untuk masuk ke dalam rumah. Dan firasatnya memang benar. Karena bersama dengan itu, Banaspati yang masih berputar-putar di sekitaran pepohonan tiba-tiba hancur bertaburan di tanah. Di dalam kamar, Mbah Uti sudah bertemu dengan ibu yang sudah 1 hari penuh lamanya menjaga Mbah Kakung dan juga Cismoyo. Bu, ini Mbah Goro. Aku sudah mengenal ibumu, ucap Mbah Goro kepadaku. Ibuku pun menyalami Mbah Goro. Kami semua pun akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal ini di ruang tamu. Kami berempat, Mbah Uti, Mbah Goro, aku dan ibu, langsung membicarakan terkait dengan waktu purnama yang sudah semakin dekat. Purnama kemungkinan esok hari, tinggal menunggu waktu untuk bisa menyembuhkan mereka berdua, jelas Mbah Goro. Jadi Cismoyo bisa disembuhkan, Bah? Tanyaku. Yang diambil oleh wedus demit itu hanyalah bentukan dari mata yang sempurna karena memiliki anugerah dan kekuatan untuk bisa menghalangi siapapun dalam menguasai tanah lambehan gunung. Semuanya bisa dikembalikan jika kita bisa mengalahkan wedus demit irang itu, jelas Mbah Goro. Lalu Mbah Kakung bagaimana, Mbah? Yang mencelakai Mbah Kakung bukanlah Mas Paijo, melainkan ada seseorang yang membantu merencanakan keinginan Mas Paijo, jelas Mbah Goro. Maksudnya? Mbah Goro menatap satu persatu wajah kami dengan tatapan yang serius. Sepertinya di masa lalu saat perebutan tanah lambehan gunung berlangsung, ada musuh bebuyutan yang memang setara ilmu kanuragannya dengan para penduduk dari desa Segoro Kidul. Dia adalah satu dari orang yang ditakuti oleh penduduk desa Segoro Kidul dan dibenci kehadirannya oleh penduduk desa Bolodemit. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa dari penduduk Bolodemit memutuskan untuk mengikuti jejak langkahnya, jelas Mbah Goro.
Maksudnya Mbah Goro, sewaktu Handoyo merebut tanah ini ada orang yang berkecimpung dan masih hidup sampai sekarang? Tanya ibuku. Benar, dia berasal dari sebuah alas hutan yang disebut sebagai Alas Getih Karam. Alas Getih Karam? Alas tempat bersemayamnya jiwa-jiwa yang dibuang dan dijadikan sebagai budak untuk menunggu daerah tersebut selama ribuan tahun. Mendengar nama itu, Mbah Goro langsung mengeluarkan keringat dingin dengan begitu deras. Seakan-akan alasannya dia tidak berkecimpung di tanah lambehan gunung adalah karena orang tersebut. Siapa Mbah namanya? Mbah Goro hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dia masih mengingat dengan jelas saat banyak sekali dari penduduk Segoro Kidul yang hampir meninggal dunia karena orang tersebut telah memporak-porandakan semua isi desa itu. Handoyo meninggal karena orang itu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, tanganku tiba-tiba semakin menggenggam dengan sangat kencang. Mataku semakin tajam menatap wajah Mbah Goro, seperti ada sesuatu yang turun dengan seksama di dalam tubuhku. Entah mengapa seperti ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam tubuhku, sama seperti ketika Cismoyo dirasuki oleh sesuatu yang berasal dari leluhur kami. Tiba-tiba penerangan mati dengan sendirinya. Pintu tertutup dengan sangat kencang dan angin berhembus dengan sangat kencang seolah-olah ada sesuatu yang datang memasuki tubuhku. Mbah Goro dan Mbah Uti yang menyadari hal itu langsung menundukkan kepalanya sembari memberikan rasa hormat kepada sesuatu yang merasuki tubuhku dengan sangat cepat. Aku tahu siapa yang kamu maksud, Goro. Ucap sosok yang merasukiku dengan suara wanita yang sangat berat. Aku paham, Mbah. Jangan ragukan anak ini untuk merebut lambehan gunung. Aku sudah menjaga anak cantik ini untuk membunuh orang yang kamu maksud. Maaf, Mbah. Aku sudah paham jika anak cantik ini akan dijadikan pewaris selanjutnya. Bersamaan dengan itu, penerangan langsung menyala kembali. Aku pun kembali normal seperti biasa. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Akan tetapi ibuku langsung melukku dengan sangat erat. Putri, kamu memang pewaris selanjutnya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Namun dengan menyebut kata pewaris selanjutnya, aku semakin paham jika tugas dan bebanku akan semakin berat. Sama seperti Cismoyo, kini penglihatanku sudah semakin jelas. Aku bisa membaca aura dari orang-orang yang ada di sekitaranku. Bahkan yang lebih mengejutkannya, aku bisa melihat perawangan yang dimiliki oleh Mbah Goro yang disebut dengan Dewi Mitarsih itu. Saat aku melihatnya, Dewi Mitarsih menundukkan kepalanya sembari memberikan penghormatan kepadaku. Lalu Mbah Goro pun memberikan sesuatu yang dilapisi dengan kain berwarna putih. Katanya itu adalah senjata untuk membunuh orang yang dimaksud oleh Mbah Goro sebagai orang yang memiliki ilmu kanuragan tinggi yang disebut sebagai penjaga dari Alas Getih Karam. Besok adalah purnama. Musuh kita akan lebih banyak. Selain penjaga dari Alas Getih Karam, kita juga memiliki musuh dari keluarga kita sendiri, yaitu Mas Paijo beserta para bolo demit yang dimilikinya. Jangan lupakan juga dengan Wudus Demit Ireng yang telah mengambil kedua bola mata adikmu. Dia adalah musuh terberat dan terbesar kita. Jelas Mbah Goro panjang lebar. Aku menyadari apa yang menjadi harapan keluarga untukku sebagai pewaris selanjutnya untuk merebut tanah lambehan gunung. Dan juga mengembalikan semua apa yang mereka dapatkan seperti kedua bola mata Cismoyo dan wajah Mbah Kakung yang telah diserang oleh 1000 semut. Namun jika memang besok adalah purnama dan peperangan yang akan pecah, siapakah yang akan berhasil? Apakah Putri dengan kemampuan barunya sebagai pewaris lambehan gunung? Atau Mas Paijo yang bersekutu dengan penjaga Alas Getih Karam dan penduduk desa Bolodemit? Lalu bagaimana dengan nasib yang lainnya? Apakah Putri berhasil membawa kedua bola mata Cismoyo dan wajah dari Simbah Kakung yang telah direbut oleh penjaga Alas Getih Karam? Gambaran bulan purnama di langit telah terbentuk sedikit demi sedikit. Hari itu Mbah Goro hanya memperhatikan langit yang sudah semakin memberikan pertanda akan terjadinya peperangan besar yang benar-benar memberikan sebuah dampak bagi mereka semua yang ada di masa depan. Waktu yang terus bergulir hingga menyisakan sebuah memori yang masih tersimpan rapi di pikiran Mbah Goro saat dirinya bersama dengan Handoyo dan juga Mbah Kakung dalam mempertahankan tanah lambehan gunung. Dan sekarang kejadian yang sama akan terulang kembali. Entah bagaimana dan apa yang terjadi ke depannya, Mbah Goro berharap tak ada korban jiwa di pihaknya dan benar-benar dalam keadaan selamat agar bisa berkumpul lagi seperti biasa.
Namun hal ini tidak semudah apa yang dia pikirkan. Selain Mas Paijo, lawan terberat dari Mbah Goro sendiri adalah seseorang yang berasal dari alas Getih Karam. Kini tugasnya semakin berat. Dirinya harus maju di garda terdepan untuk melindungi orang-orang yang secara keilmuan kanuragan belum mampu, kecuali si Mbah Uti yang memang masih ada garis keturunan dengan penduduk desa Segoro Kidul. Namun bukan berarti dengan kehadirannya Mbah Uti semua akan menjadi aman-aman saja tanpa ada kendala apapun. Masih ada pekerjaan lagi yang harus diselesaikan. Terkait dengan Mas Paijo yang benar-benar bekerja sama dengan para demit dari Bolo Demit dan mampu membuat transaksi dengan demit Wedus Ireng adalah salah satu hal yang sangat berat. Lagi-lagi lawannya semakin bertambah. Mbah Goro belum tahu apakah dengan mengendalikan perawangannya yaitu Nyai Mitarsih akan berubah wujud menjadi siluman serigala dan mampu melawan mereka semua. Kerisauan hati Mbah Goro pun akhirnya tergambarkan dari wajahnya yang tidak tenang dan sedikit risau. Dia hanya menatap ke arah lambehan gunung yang akan menjadi tempat pertemuan antara dirinya dan juga para perebut lambehan gunung itu sendiri. Putri yang merupakan seorang pewaris dari lambehan gunung juga harus bersiap menjadi target utama dari Mas Paijo. Pasalnya jika memang Mas Paijo mampu membunuh Putri, maka lambehan gunung akan menjadi milik Mas Paijo. Namun tidak semudah itu Mas Paijo harus membunuh Putri. Semalaman tadi dirinya dirasuki oleh sosok dayang penjaga yang berasal dari terah leluhurnya. Ini membuktikan Putri tidak sendirian. Dia memiliki dayang-dayang yang kekuatannya setara dengan dua orang yang sama seperti Mas Paijo. Pagi hari itu Mbah Goro hanya terus-menerus menghirup udara segar yang ada di sekitaran tanah lambehan gunung. Bersamaan dengan itu datanglah Mbah Uti dan disinilah Mbah Uti memanggilku. "Putri, kemari." Mbah Goro yang mendengarkan suara Mbah Uti langsung terkejut. Dirinya tidak menyadari jika Mbah Uti sedang memperhatikannya dari luaran. "Iya Mbah, sebentar." Putri pun langsung menghampiri Mbah Uti yang sudah berada di dekat Mbah Goro. Mereka pun akhirnya saling bertukar cerita. "Hari-hari ini aku sering sekali menghirup udara segar. Tampaknya ini adalah hirupan hari terakhirku," jelas Mbah Goro. "Gak usah bilang begitu, Pak Mali." Mbah Uti bersikeras untuk menghentikan apa yang dikatakan oleh Mbah Goro barusan. Dia pun tahu jika malam nanti akan ada pertumpahan darah dari kedua belah pihak yang benar-benar membuat banjir darah di sekitaran tanah lambehan gunung. "Malam ini biar aku saja yang berangkat ke sana. Aku sudah tahu siapa yang akan ada di lambehan gunung," ucap Mbah Goro. "Maksudnya Mbah?" tanyaku pada Mbah Goro. "Mas Paijo akan mendatangi rumah ini." Mbah Goro masih terpikat dengan suasana desa yang masih asri dan sangat nyaman itu. Tak disangka dirinya akan menghadapi malam-malam yang penuh dengan ketakutan. Obrolan pun masih berlanjut. Kali ini Mbah Uti yang membuka obrolan terlebih dahulu. "Jika kelak nanti Mas Paijo datang, apa yang harus kami lakukan?" tambah Mbah Uti. Mbah Goro pun langsung menengok ke seluruh isi rumah. Ternyata ada beberapa tempat yang ada di sekitaran rumah yang sudah tertanam bambu kuning. "Tancapkan bambu kuning hingga melingkari di tiap sisi rumah ini. Lalu letakkan 3 kepala kambing di hadapan rumah. Tunggu sampai saat di mana Mas Paijo sendiri yang masuk ke dalam rumah," jelas Mbah Goro. "Lalu bagaimana dengan lambehan gunung?" "Aku yang akan menghadapi banyak musuh di sana. Jika kelak jasadku terbaring di sana, letakkan jasadku dan kuburkan di dekat lambehan gunung." Mbah Uti langsung memeluk Mbah Goro. Dia merasakan apa yang memang akan terjadi di malam hari nanti. Aku sendiri masih bisa melihat ibu yang seringkali bersedih ketika Cismoyo belum juga bisa disembuhkan. Dalam hatiku, aku selalu berucap untuk bisa mengembalikan kedua bola matanya yang memang sudah diambil oleh sosok demit Wedus Ireng itu. Jika malam ini benar-benar sesuai dengan rencana, maka rencana yang disesuaikan oleh Mbah Goro akan membawa kemenangan bagi kami. Mbah Goro meminta kepada Mbah Uti untuk menjaga di bagian belakang rumah untuk menghadapi demit Wedus Ireng. Sedangkan Mbah Goro, dia akan menuju ke lambehan gunung untuk melawan orang yang telah membunuh Pak Handoyo. Dan terakhir adalah aku dan ibu. Kami berdua akan menjaga Cismoyo dan juga Mbah Kakung dari serangan Mas Paijo. Sebelum akhirnya subuh tiba, kami akan terus melawan mereka hingga beberapa dari mereka akan mati dan menyatakan untuk menyerah.
Saat ini kami hanya selalu berharap jika Mas Paijo dan yang lainnya kalah dalam perebutan lahan lambehan gunung. Lalu Cismoyo dan juga Mbah Kakung keduanya bisa kembali seperti semula dan berkumpul bersama kami kembali. Singkat cerita, pada malam harinya di mana saat semua sudah dipersiapkan untuk menghadapi peperangan yang terjadi di lambehan gunung, Mbah Uti juga Mbah Goro telah mempersiapkan semuanya. Seluruh bambu kuning telah berada di sekitaran rumah. Lalu 3 kepala kambing sudah diletakkan di hadapan rumah untuk menahan banyaknya demit yang masuk ke dalam rumah. Mbah Goro memperhatikan purnama yang sangat indah namun seperti memiliki kesan yang agak mengerikan. Purnama itu seperti memberikan pertanda kepada dirinya dan juga seluruh keluarganya akan persiapan yang akan dihadapi. Perang di Tanah Santet ini akan kembali terulang. Setelah kematian Handoyo, kemungkinan besar akan banyak korban yang berjatuhan demi mempertahankan lambehan gunung, ucap Mbah Goro.